Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan ke modul 3 yang menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi informasi dari jurnal atau artikel yang sudah diambil dari database jurnal yang dilanggan Undip. Pastinya, dalam proses pencarian sebuah informasi melalui artikel atau jurnal, ada hal yang penting untuk dilakukan, yaitu mengevaluasi informasi tersebut. Lalu, bagaimana caranya untuk mengevaluasi informasi tersebut? Yuk, simak terus videonya. Evaluasi informasi merupakan kegiatan untuk menganalisis sebuah informasi dan sumber informasinya. Kegiatan ini dilakukan agar kita dapat mengetahui informasi tersebut berkualitas dan memenuhi kebutuhan informasi kita atau tidak. Tidak hanya itu, kegiatan mengevaluasi ini juga bertujuan agar mengetahui apakah informasi yang didapatkan masih mempunyai nilai atau tidak, atau bisa disebut up to date. Dalam mengevaluasi artikel jurnal yang ada pada database jurnal nasional maupun internasional, ada 5 kriteria yang perlu diperhatikan untuk mengukur kualitas dan kelayakan informasi. Kriteria tersebut yaitu yang pertama peer review. Nah, apa sih peer review? Peer review merupakan kegiatan di mana sebuah artikel jurnal akan ditinjau oleh para ahli atau pakar di bidang topik yang dikaji pada artikel tersebut. Artikel yang telah lolos tinjauan tersebut disebut sebagai scholarly journal. Cara menemukan artikel-artikel yang telah scholarly journal atau telah di peer review dapat dilihat pada website Ulrich Web. Ulrich Web merupakan sebuah website yang berisi bibliografi dan informasi penerbit yang lebih dari 300 penerbit berkala dari jurnal ilmiah, jurnal open access, majalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya. Jika kita ingin mensitasi sebuah artikel, pastikan sudah di peer review ya. Nah, selanjutnya adalah author dan authority atau kepengerangan. Artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, maupun organisasi atau asosiasi. Artikel yang baik dapat dibuktikan dengan kredensial kepenulisan yang jelas. Dengan demikian, artikel tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan isinya. Teman-teman dapat mengetahui biografi penulis artikel dengan memanfaatkan web www.writer.net. Nah, kriteria yang ketiga adalah akurasi. Seorang penulis artikel pastinya menggunakan sumber referensi dari sumber lain untuk dikutip isi informasinya demi menunjang isi artikelnya. Dalam mengutip, penulis bisa saja melakukan kesalahan seperti tidak teliti atau kesalahan dalam mengartikan maksud dari sumber yang dikutip. Biasanya, seorang penulis melakukan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dilakukan dengan cara memparafrase dari sumber aslinya. Nah, untuk memastikan bahwa parafrase tersebut sudah benar, maka kita dapat melihat langsung dari sumber aslinya melalui sitasi yang ada dalam artikel atau daftar pustaka. Mengapa kita harus memastikan bahwa apa yang dikutip oleh penulis sudah benar? Karena bisa saja penulis melakukan kesalahan saat mengutip, sehingga kita perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikannya. Selanjutnya adalah objektif. Penulisan artikel harus mengandung pernyataan yang kritis dan objektif. Artinya, sebuah artikel harus menggunakan kalimat yang kritis, masuk di akal, dan saling berkaitan. Sebuah artikel juga harus memiliki tujuan kepenulisan yang jelas, menggunakan bahasa baku, dan menghindari kalimat retoris yang bermakna ganda sehingga dapat menyebabkan salah tafsir. Dan yang terakhir, dalam artikel tidak boleh mengandung bahasa yang provokatif. Kriteria terakhir adalah reference.
Apabila kita membaca sebuah artikel ilmiah, maka kita akan menemukan sitasi dan daftar pustaka. Apabila seorang penulis menuliskan daftar pustaka, namun sitasinya tidak ada, maka artikel tersebut patut dipertanyakan kredibilitasnya. Daftar pustaka dan sitasi sangat penting bagi sebuah artikel, karena kedua hal tersebut berkaitan erat dengan plagiarisme. Baik daftar pustaka maupun sitasi berfungsi untuk menghindari plagiarisme dalam artikel. Nah, di sini kami akan memberikan contoh mengevaluasi jurnal. Artikel ini memenuhi 5 kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga artikel ini telah melewati satu proses kriteria, yaitu peer review. Dan untuk memastikan hal ini, kalian dapat menuju link situs jurnal yang telah tertera. Lebih lanjut, artikel atau jurnal yang berjudul Early Water Management System on the Southern Transjordan Plateau dibuat oleh autor yang bernama Roger Marshall. Hal ini berarti bahwa artikel tersebut mempunyai autor dan authority yang jelas. Selanjutnya, dalam artikel ini juga menggunakan kalimat yang tersusun dengan baik, antar kalimatnya masuk akal, dan yang terpenting kalimat yang digunakan adalah kritis. Selanjutnya, artikel ini juga akurat karena menggunakan sumber-sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, artikel ini juga dilengkapi dengan sitasi serta daftar pustakanya. Nah, karena kita sudah mengetahui bagaimana cara mengevaluasi artikel, sekarang kita beralih ke cara mengevaluasi informasi yang kita dapatkan dari situs website. Kenapa sih informasi dari website itu harus kita evaluasi? Hal ini dikarenakan informasi yang berasal dari website merupakan informasi yang dapat ditulis oleh siapa saja. Lalu, informasi yang tersedia di website itu tidak melalui proses pengajuan penerbitan atau pengeditan terlebih dahulu. Kemudian, biasanya informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak akurat, dan bisa saja hanya mengcopy paste dari artikel yang sumbernya tidak jelas. Oleh karena itu, banyak yang harus kita perhatikan ketika mengevaluasi informasi dari website. Ayo kita simak sama-sama. Pertama, ada author dan authority. Sama halnya ketika mengevaluasi artikel jurnal, author dan authority merupakan hal yang sangat penting karena penulis sangat penting untuk menjadikan pertanggungjawaban terhadap isi informasi yang ditulis pada website tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. Jadi, kita harus memilih informasi yang tertera jelas siapa penulis atau pengarangnya ya. Nah, selain dari penulisnya, kita dapat melihat berdasarkan nama domain dari situs web tersebut. Informasi yang berasal dari situs web dengan domain .edu, .ac, dan .gov lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik dibanding dengan informasi yang memiliki domain .com, .net, ataupun .org. Poin kedua adalah ketepatan kelengkapan informasi. Jika sebuah informasi tidak lengkap dan akurat, maka kita juga tidak bisa menggunakan informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi kita. Kita harus berhati-hati terhadap situs yang tidak mencantumkan sumber referensinya. Hal ini dianggap menyebabkan informasi tidak akurat. Poin ketiga yaitu stabilitas dan kekinian. Keduanya berkaitan dengan isi informasi yang dipublikasikan di dalam situs web tersebut. Informasi yang ada di dalam situs web tersebut dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Oleh karena itu, untuk memastikan informasi tersebut diperbarui atau dihapus, kamu harus mengetahui kapan informasi tersebut diterbitkan, kapan kamu mengaksesnya, dan mengcopy link situs web tersebut untuk memudahkan kamu melacaknya kembali. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu informasi tersebut tidak boleh bias, tidak boleh mengandung propaganda maupun komersial agenda atau iklan, karena hal tersebut dapat menimbulkan misrepresentasi pada seseorang. Yap, segitu dulu penjelasan tentang proses evaluasi informasi. Semoga dari adanya video ini kalian dapat
menentukan lokasi, serta menerapkan cara strategis dalam penelusuran informasi ya. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan ketiga dari seri video tutorial literasi informasi. So, pastikan kamu menonton video selanjutnya yang berisi tentang etika penggunaan informasi. Dan jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, sebarkan seri video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil memanfaatkan informasi. See you on the next video, and bye!